Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, wa qala rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, ngaji kita kitab Nasha'idiniyah kita lanjutkan lagi sebagai reminder bagi kita, hari-hari itu harus selalu dicas baterainya supaya nggak lowbat. Hari ini kita ngecas lagi, ngaji kita melanjutkan pembahasan pada kesempatan sebelumnya. Masih kitab Nasha'idiniyah, pada minggu lalu atau sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana seorang mukmin itu harus menjadi mukmin yang kuat. Ojo tanggung-tanggung, wis kadung urip nang dunya sekaligus sudah bisa diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di dunia, wis sekalian dadekno. Jadi mukmin yang kuat. Kalau mukmin yang kuat itu mukmin yang disukai oleh Allah dan yang terbaik untuk bumi. Nah, kita berikan kontribusi yang terbaik, apalagi disebut ya, yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Artinya orang yang paling punya kontribusi. Paling baik itu maksudnya paling berkontribusi. Apik tadi gak tahu lapo-lapo, tidak berkontribusi apapun ya, nggak termasuk baik itu. Koyoknya apik tapi nggak punya kontribusi apapun. Toleh ngomel-ngomel tidak ada kontribusi apapun pada dirinya. Nah, yang terbaik itu yang punya kontribusi. Dan minggu lalu juga dibahas tentang konsep lau. Lau itu kalau itu jangan sampai kita terbiasa dengan kalau. Bahkan disebutkan dalam kitab ini sebagai orang yang ajis, yang lemah, kaslan, orang yang malas. Karena mereka luput dari segala kebaikan gara-gara kalau-kalau itu. Coba nih aku, coba biar. Ini ketika dia mendapatkan power untuk itu, baik itu masa mudanya, gak lapo-lapo. Kalau sudah tua ngomel yang nom-nom, oh, coba aku biar nih, istri penak zamanku toh. Gitu. Itu orang-orang yang kehilangan momen. Jangan sampai kita jadi orang yang kehilangan momen. Nah, orang-orang yang kuat itu tadi bisa memanfaatkan momennya sehingga bisa berkontribusi besar bagi masyarakatnya. Ini luar biasa kitabnya Said Abdullah Al-Haddad ini sudah beberapa tahun yang lalu ya, tapi relevan dengan yang kita hadapi saat ini. Mumpung masih diparingi umur juga demikian. Beberapa orang sudah lewat nggak diparingi umur lagi, beberapa orang bahkan sudah lewat nggak punya power tenaga lagi. Baik power itu tenaga berupa tenaga fisik maupun power tenaga berupa status. Power status itu pun demikian. Dan itu disebut orang-orang yang ajis, orang-orang yang lemah, yang kaslan, orang yang malas, itu mereka yang tidak punya power. Kalau ajis itu lemah dalam hal status sosialnya, dia tidak kuat. Aslan itu orang yang malas dalam fisiknya, dia tidak mau banyak berbuat. Ini di dalam kitab ini disebutkan, di anna laula yaqulaha fil aksari illa ajizan kaslan. Nah, itu jangan sampai jadi orang yang ajiz dan kaslan. Karena itu mumpung kita diberi Allah Ta'ala kemampuan fisik, isok mikir, masih bisa bicara, masih bisa bertenaga untuk bekerja, kita gunakan semaksimal mungkin untuk jadi orang yang berkontribusi. Demikian pula kalau kita diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk menduduki sebuah status kepemimpinan di level apapun, itu harus punya kontribusi-kontribusi yang signifikan. Kalau enggak, ya wafabitul umur hasanat, akan kehilangan momen-momen kesempatan bagus. Binta tamakuni minha ketika saat dia punya resource tersebut, punya status tersebut. Jadi apa selihi. Nah, orang-orang yang biasanya punya kesempatan bagus tapi gak ngelakoni, contohnya pemimpin-pemimpin yang membiarkan yang dipimpinnya itu istilahnya apa? Autopilot, karmu dewi melaku karmu dewi ya. Itu orang-orang yang disebut sebagai malas. Saat memimpin malah ongkang-ongkang kaki. Saya itu heran kadang-kadang ya. Ada orang pimpinan tinggi sekali tapi gak lapo-lapo. Sekalian dibiarkan untuk berjalan sendiri. Akhirnya ini ribut sama itu, dia diam. Ini tidak dijalankan, dia diam. Yang itu ternyata dikorupsi dapat dicolong oleh seseorang, ya dia diam. Ini pemimpin yang demikian, pemimpin yang malas, nggak punya apapun, ajizi, dan dia kayaknya lemah karena terikat oleh sesuatu, yaitu mungkin mungkin keterikatan apa itu, utang apa namanya, utang budi. Utang budi itu bawa mati. Kita jangan utang budi. Kalau ada apa-apa itu bayar aja. Kalau ada apa-apa itu selesaikan dengan gentle. Kalau sampai utang budi seperti itu, saya pernah di di apa ya ngobrol didatangi itu ngobrol sama seseorang yang baru diangkat. Saya tanya kepada beliau, panjenengan punya utang apa enggak? Oh, buatan asli saya enggak punya utang apapun kepada siapapun. Oh, begitu bagus. Mari kita atur strategi. Bagaimana strategi kepemimpinan yang baik, yang sukses, yang
efektif. Ngeten. Oh, oke, alhamdulillah lancar. Ya, saya agak risih kalau ada orang punya utang. Kalau udah punya utang itu gini, nggak berani. Nanti jinggung perasaannya si A itu yang dulu ngangkat dia. Ini si B, wah, si B nanti repot itu dia dulu yang bayari saya. Si C, ini orang yang lemah ini. Kalau bisa kita sebisa mungkin jangan pernah punya utang kepada siapapun. Sehingga berdiri pada kaki sendiri, menjadi mukmin yang kuat. Kuat dalam membuat keputusan, kuat dalam menjalankan undang-undang peraturan. Ya, peraturan apapun yang berlaku, kuat dalam mengambil keputusan. Itu yang dibahas di dalam ayat Al-Quran yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya. Semua usahanya, semua keadaannya itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berikutnya membahas tentang amanul maghfirah wa dukhul jannah min ghairi sa'in. Baik, sebelum masuk ke bab ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kuat lahir batinnya, ya kuat kedudukannya, ya kuat dalam mengambil keputusannya, dan sekaligus ini senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak dikumpulkan bersama hamba-hamba yang dicintainya di surga Jannatul Na'im ala hadina wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila rasulullah wa syekh Qadir al-Jailani Sayyidina Hasan Asyadili thumma ila Rabbi Ali bin Abdul Rahman بسم الفاتحة إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد حبيب زين عبد العزيز جميع سادتنا وآبائنا وأمتنا أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم أنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma amaniyul maghfirah wa dukhulul jannah min ghairi sa'in. Bidzalika bi fi'lina murad. Dan adapun amaniyul maghfirah, orang yang berangan-angan mendapat ampunan. Sok gak duwe dosa. Amani itu angan-angan itu maksudnya itu asumsinya dia sendiri. Maghfirah selalu mendapatkan ampunan artinya gak duwe dosa. Wa dukhul jannah dan sok mlebu swarga. Sok penduduk surga. Hati-hati. Min ghairi sa'yin, padahal hari-harinya dia tanpa ada usaha. Bidzalika bi fi'il ma'murat, untuk berbuat yang baik, yang seharusnya. Gak lapo-lapo tapi sok menuju surga. Ini banyak ini orang gak lapo-lapo, tapi klaim sana klaim sini sok sebagai penduduk surga. Wal musari al khairat, bahkan kalau ada kesempatan kebaikan itu dia nggak ngambil kesempatan itu, nggak bersegera. Musari itu bersegera. Ma'atarkil mahdurat, malah ya jalani yang dilarang, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, akan melanggar aturan. Memujani bati sayiat, malah yang jelek-jelek itu dikerjakan. Al-mahum fahuwa kun wa maghrurun. Itu ya humkun itu bodoh, tapi bodohnya itu bodoh mencit. Bodoh mencit itu apa ya? Pol goblokin maksudnya gitu. Gak mikir, gampang kasarnya. Halusnya gak mikir gitu ya. Wa gururun, dan dia terlena. Terlena itu tertipu, terperdaya. Terlena oleh pikiran sendiri. Nah, ini gawat ini ya. Jadi orang yang terlena, wa gururun, tertipu oleh pikirannya sendiri bahwa aku ini wong surga. Aku ini wong gak didosa. Ini yang repot ini. Wa muwalati syaitan la'anahullah, dan ternyata itu adalah kelakuannya setan. Wala itu yang mengikuti kelakuannya setan. Ya Allah biqabulin biqaulin taswirihi wa talbisihi wa tarwijihi bisyarri fi mu'aridil khair. Dia kalau setan itu biasa melakukan taswir, talbis, ya, pemalsuan, penyesatan, kan dia biasa untuk menyiarkan keburukan, untuk tapi fi mu'aridil khair, terhadap kejahatan dalam bentuk kebaikan. Penyiarannya terhadap kejahatan dalam bentuk kebaikan. Koyok-koyok api padahal itu jahat. Hadirin saya hormati, ini kayaknya gampang yang kita sedang bahas ini, tapi sesungguhnya ini adalah sebuah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang merasa wis nglakoni sing apik, padahal itu dia itu tidak melakukan yang baik.
Itu cuma koyok-koyok aja. Tapi aslinya dia malas berbuat baik. Ini orang-orang yang terlena, tertipu oleh dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri juga, itu bahkan merasa sok suci. Sehingga gampang meremehkan orang. Bahkan gampang sekali melakukan pelanggaran yang diperkirakan dia pasti akan diampuni oleh Tuhan. Entah benar atau tidak. Beberapa orang yang korupsi itu, kalau ditanya, dia tuh merasa memang berhak atas uang korupsinya itu. Serius ini. Karena itu tidak ada penyesalan. Kalau kita perhatikan kadang-kadang di TV, subhanallah, orang itu korupsi tapi kok terus senyum gembira, kayaknya bunga banget pikirannya itu. Malah kadang ngejempol-jempol ke masyarakat. Ikarap yo opo wong iki. Jadi uang korupsi kalau ketahuan maling kan, ketahuan nyolong kan, mestinya kan dia sedih atau malu. Ini gak ada. Rupanya dia itu gak merasa bahwa itu adalah perbuatan jahat, pencurian. Kenapa kok begitu? Karena dia merasa suci dirinya itu. Sok suci. Ini yang dikhawatirkan ini dalam agama. Serius ini. Kayak gak wow, tapi ternyata banyak sekali orang yang sok suci merasa dirinya itu suci padahal juri dia itu. Subhanallah. Yumpu, ini tingkat atas mungkin ada, tapi tingkat bawah ada enggak ya? Di tingkat bawah itu sok dia tuh merasa orang-orang yang ahli surga gitu. Tapi ternyata pada kelakuan itu merugikan masyarakat. Koyokan urunan-urunan ngarik urunan tapi mbadeni. Ini gede oleh akeh deh. Jadi merasa dia itu adalah pelaku kebaikan, orang yang sangat berjasa, padahal merugikan banyak orang. Nah, orang yang demikian ini seringkali amaniyul magfirah. Sok gak itu sok suci. Aman itu tadi mengenangan atau asumsi al-magfirah mendapat ampunan dari Allah. Sok merasa suci. Ini disuruh hati-hati kita. Kenapa disebut di sini? Sok sering terjadi, karena itu kita jangan sampai jadi orang seperti itu. Gampang meremehkan orang lain juga, gampang melanggar peraturan. Nah, di sini disebutkan dalam Al-Quran surat apa nih? Surat An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tampilkan dulu supaya gampang bacanya. Itu ayatnya. Supaya bisa baca bersama nih. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ, barang siapa yang menjadikan setan waliyam. Waliyam itu ya pelindung, walian itu ya teman gitu. Ini mohon maaf ya kan, tahun politik walian mesti diarani sebagai pemerintah. Walian sering diarani sebagai pemimpin. Enggak mesti pemimpin. Walian itu banyak artinya, dan di kebanyakan ayat itu justru teman. Walian itu yang sangat dekat sama dirinya sebagai penuntunnya. Nah, setan di sini dijadikan sebagai penuntunnya dia. Min dunillah, untuk menjauhi Allah. Waqad khasira khusrana mubina. Orang demikian orang yang rugi sak rugi-ruginya. Khusrana mubina itu rugi yang nyata, itu ya rugi sak rugi-ruginya. Rugi pol. Ya'iduhum wa yumannihim. Karena mereka itu, si setan memberikan janji-janji kepada orang tersebut. Wa yumannihim, dan bikin angan-angan kosong pada mereka. Sok-sok tadi itu. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka kecuali ghurura, sekedar tipuan belaka. Ya, surat An-Nisa ini kayaknya sering terjadi. Ya, mudah-mudahan kita jangan sampai sawanan kesenggol ini. Bentar. Ini dari sini dulu ininya. Tuh, oke, sudah. Ya, di surat An-Nisa ayat 119-120 ini disebutkan kenapa kok setan sampai dijadikan waliyan. Mungkin pertanyaannya, setan itu kan jenis bangsa halus kan. Nah, setan itu ada syayatinal insi, ada syayatinal jinni. Ono setan jin, ono setan menungso. Jadi bisa aja menungso yang dimaksud ini bisa aja menungso orang lain, bisa juga menungso itu dirinya sendiri, alias hawa nafsunya. Ini sebentar lagi Ramadan itu setan-setan diikat. Setan apa itu? Setan jin. Setan menungso bebas.
Karena kalau ada orang tergoda setan padahal bulan Ramadan, hakikatnya tergoda dirinya sendiri, hawa nafsunya dewi. Entah itu hawa nafsunya dewi atau orang lain, tapi manusia. Jadi bisa aja setan yang dimaksud di sini adalah setan jenis manusia. Walaupun setan jenis jin itu juga ada yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Tapi, kadang-kadang kita terlalu overthinking terhadap setan jenis jin. Koyok-koyok, setan jenis jin ini sangat-sangat luar biasa bisa mengubah kita. Padahal yang banyak terjadi justru setan manusia itu yang banyak mengubah karakter kita itu. Oke lah, buh setan jin, buh setan manusia. Yang penting setan-setan ini ternyata betul-betul mengubah seseorang sehingga ngedoh nang pengiran, menjauh dari Allah Ta'ala. Kalau dia ternyata sebagai pemegang keputusannya itu justru menjauh dari yang dituntunkan Allah Ta'ala. Merugikan hambanya. Mengajak orang jadi bermusuhan dengan orang baik. Malah yang orang jahatnya mendapatkan pindu. Saya itu sejak berada di pusat kekuasaan itu jadi bisa melihat langsung. Wong-wong koyo ani mimpin, koyo ani ngomong idealisme. Ternyata anggaran-anggaran yang dia kelola itu anggaran diarahkan untuk keuntungan dirinya sendiri. Gak untuk membangun. Ini beberapa orang kayak gitu. Coba dianalisis. Tek ujung-ujungnya dari program mereka yang anggarannya sampai banyak sekali itu mana coba? Ini tiba-tiba gak untuk rakyat, untuk dewi tiba-tiba. Ini, itu untuk menguntungkan temannya. Kalau yang ini, itu untuk bangun kerajaannya dewi. Loh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang itu tapi ngelus dodo. Oh, ini karena apa? Tapi di depan halayak bisa dia menunjukkan bahwa itu dengan idealisme yang semu tadi itu koyok-koyok menguntungkan orang manusia, menguntungkan masyarakat luas. Ini ngaduh itu menjauh dari Allah Ta'ala orang-orang ini. Nah, kenapa begitu? Karena dikelilingi orang-orang yang memang jahat-jahat. Ada yang sudah dalam bidikan aparat penegak hukum, ada yang memang dari awalnya sudah memang ruwet gitu. Orang-orang setan-setan semacam itu menjadi walian, menjadi penasehatnya, menjadi apa penasehat itu? Ya, yang bagian memberikan masukan-masukan. Ini yang sangat berbahaya Bapak sekalian. Hati-hati. Ojo sampai ya tahidi syaitana waliyan. Dadekno setan-setan justru dijadikan sebagai orang dekatnya untuk memberikan masukan-masukan kepada dirinya. Ini sekaligus sebagai bimbingan kepada kita. Ya, penjenengan di level manapun, kita di level manapun tentu membutuhkan teman untuk mengambil keputusan. Saya ulangi, di level manapun kita berada, kalau kita ditunjuk menjadi pemegang otoritas, biasanya kita butuh teman. Ya, kelas anu ada yang staf apa misalnya ya, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, tenaga apa, bahkan juga jajaran-jajaran samping itu juga untuk memberikan masukan-masukan. Kalau begini ceritanya, berarti kalau temannya tadi itu baik, yang dibisik-bisikkan tadi nasihat yang baik. Tapi kalau teman-temannya tadi jahat, yang dibisikkan ya hal yang jahat. Hal ini nih, ya apa ceritanya kok sok kayak gitu. Itulah sebabnya saya ketika mengetahui ada suatu apa namanya ya entah itu sebuah unit penting ya. Ini sopo sih, yang mengelilingi itu sopo ya. Tiba ono Sengkuni, ono Durno, ono yang bagian membisikkan rencana-rencana tidak baik. Nah ini kalau kekuatan ini, nah, beliaunya yang memegang otoritas itu bagaimana? Ya, pemimpinnya lah. Kuat apa enggak? Nek kuat, maka dia akan segera sadar bahwa walian yang berada di sekitarnya itu sudah nggak layak lagi dia kumpulin lagi. Saya itu kadang-kadang heran. Beliau ini baik, tapi ternyata waliannya itu nggak baik. Rupanya nggak segera disingkirkan. Sehingga dikit demi sedikit, lama-lama katut. Saya pernah nyampaikan bahwa bau WC itu loh, itu cuma 5 menit. Panjenengan kalau pergi ke terminal mana ya, lu nang di Pak bis ya, kan saya ini, terminal bisnya mandek. Aku kebelet ya, kepingin ke toilet. Begitu turun ketemu toiletnya bau sekali. Saking baunya kepingin, maaf, kepingin muntah. Ampun direk. Tapi kadang kebelet. Maka di situ kuat no, dikuat no. Gak suwi, paling 5 menit
bau tadi sudah hilang, tidak berbau apa-apa. Kenapa kok begitu? Karena hidung kita menyesuaikan. Bukan baunya yang hilang, tapi hidung kita yang menyesuaikan. Akhirnya mambu bau asin tadi itu sudah nggak mambu. Terus nggak busuk lagi. Kenapa demikian? Karena kita gampang menyesuaikan hidung kita. Akhirnya metu toko WC tadi itu enggak mambu kok. Padahal tadi mau masuk tadi muntah saking mambu basin. Nah, karena keseringan kumpul dengan orang-orang yang jahat, indera perasa kita, sensitivitas kita itu berubah. Hati-hati. Nah, kumpul dengan orang yang jahat tadi itu bisa mengubah sensitivitas seseorang terhadap yang buruk-buruk. Nggak apa-apa, Pak, anggarannya disetting begini aja. Nanti ada cashback-nya. Apa? Cashback. Coba ini perhatikan. Banyak sekali saat ini orang yang bikin keputusan tapi dapat cashback. Ini melarat ini. Lu kok sugih ini loh? Kok melarat? Tiba salaman mbak sing melarat mau. Dan oleh bansos, Mas. Waranai melarat. Lu sugih ini loh. Wis ta salaman ae. Sampeyan oleh cashback tenang ae. Nih aku oleh bantuane kita bagi dua, sampean separuh, aku separuh. Wis salaman ya. Astagfirullahaladzim. Model-model baru lagi ini. Ono cashback. Bahkan keputusan pun demikian. Ini dibikinkan undang-undang, ini dibikinkan peraturan, ini dibikinkan keputusan, dibikinkan ini itu. Koyo aneh sih memang keputusan peraturan yang ideal. Dan dilala beberapa orang itu pinter. Pinter berkelit itu apa namanya? Licik ya. Ono cashback. Jadi kita pernah ini, ono duit sing balik. Joro sampean melo apa? Belanja di toko online itu sini ada cashbacknya ya. Toko beli baju ya, harganya sekian, cashback-nya Rp10.000. Beli ini buah-buahan, ono cashback-nya Rp5.000, mau cashback. Hati-hati dalam keputusan-keputusan seringkali ada tawaran-tawaran. Nek sampean ngutus nang ini untuk cashback. Cashback balik berupa duit, bisa juga berupa non duit. Apa ya? Non duit itu sak pirang-pirang malah niku. Bisa aja sebuah legitimasi tertentu, bisa juga mendapatkan relasi tertentu. Hati-hati. Ini godaannya besar sekali. Nah, kita ini mohon maaf ini banyak yang muda-muda kan, yang muda-muda ini pasti punya karir yang insya Allah akan makin cemerlang. Apalagi kalau sudah rajin baca Al-Quran, rajin kumpul ulama, biasa baca kitab kuning seperti ini, itu Allah dibukakan itu. Dibukakan pintu-pintu menuju kesuksesan. Juga cari uang aku, ini temenan ya tak lakukan ini. Dan sahabat-sahabatnya juga banyak yang biasa seperti ini, bahwa dengan kita mempelajari cara-cara yang efektif, cara-cara yang diridhoi Allah, itu makin terbuka lebar pintu kita untuk diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan. Mungkin kan? La insyakatum la azi dan nakum. Sama nih dalam bersyukur itu mengapresiasi pemberian Tuhan, terutama dengan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, maka la azi dan nakum pasti akan ditambah. Nah, sampai tingkatannya level CG, dilakukan teman-teman, nanti pasti naik dari level 2. Teman-teman level 3. Teman-teman unggahnya level 5. Dan seterusnya. 5 sampai seterusnya itu. Perlu saya terangkan begini ini karena kalau sudah pada masuk level-level yang tinggi, istilahnya makin tinggi pohon, makin kencang anginnya, itu maksudnya makin banyak walian jadi syaiton itu. Maksudnya itu makin banyak, tadi disebut kuat, namanya takhir syaiton waliyam. Itu setan-setan itu rebutan jadi wali. Walian tadi apa? Teman, pelindung. Ya, jadi orang-orang dekat. Rasanya orang dekat. Akan berikan masukan-masukan. Aja tahu-tahu kita gitu aja. Makin kita memegang otoritas, makin banyak walian yang menjadi setan yang berdatangan untuk mempengaruhi kita. Tinggal kuatnya Dewi. Makanya sebelum bab ini ada bab namanya al-mu'min al-qawiyyu. Mukmin sing kuat. Jadi yo mukmin sing kuat. Ojo mukmin sing lemah. Tidak bisa ngambil keputusan, tidak bisa mengetahui mana yang buruk atau yang baik. Ya samar-samar biasanya soalnya. Jadi kuat. Begitu kita kuat, maka kita bisa menjalankan, menegakkan aturan dengan seadil-adilnya, yaitu sesuai dengan ketentuannya. Baik, hadirin saya kembalikan lagi kepada ayat tadi. Ngaji-ngaji pemimpin ini gak sekedar ngaji kitab kuning. Soalnya
Wong ngaji kitab kuning dipikir ngaji tuwek ya. Ngaji tuwek gua mate-mate. Mboten. Iki ngaji karir ini. Tak jamin. Nah, khusrul mubina sama rugi. Rugi ini kan apa? Ya'iduhum wa yumannihim. Surat An-Nisa ini. Kenapa? Ya'iduhum itu janji-janji. Pak, kalau sampai mau begini, mau melakukan begini begitu, ini kata pembisik-pembisiknya tadi ya. Orang dekat itu. Sampai bakal naik pangkat. Sampai bakal memegang otoritas lebih. Sampai bakal secara politis akan naik. Di perusahaannya begitu juga. Di instansi pemerintahan gitu juga. Di unit-unit itu juga. Ono janji-janji. Wa yumannihim. Yuman ini kasih angan-angan yang kosong. Yang kosong ini berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kamu tuh, wah, sudah sebagian tadi ya. Sok suci, sok bersih, sok mlebu surga, sok penduduk surga. Wa ma ya'idu syaitanu illa ghurura. Tapi orang dekat yang berupa setan tadi itu kerjanya memang seperti itu, ghurura. Ngasih tipuan-tipuan. Ya, saya lanjutkan. Ini yang hati-hati tadi. Selesai. Faman dhanna annahu yatnabu summa la yatubu ila Allah taubatan shahihah wa annahu ta'ala yaghfiru bih wa kadzalika takasalu 'an ta'at wa tashaghulu anha bi umuri dunya dan seterusnya. Faman maka barang siapa dhanna menduga bahwa ayat naba dia memang berdosa summa la yatubu ila Allah tapi tidak mau bertobat kepada Allah taubatan shahihah dengan taubat yang tulus beneran wa annahu ta'ala yaghfiru bih dan dia mengira Allah Ta'ala pasti memaafkannya. Wa kadzalika demikian pula yatakasalu an ta'at orang yang malas melakukan ketaatan pada syagulu anha bi umri dunya kesibukannya hanya kesibuk dunia. Perhatikan ini kesibukan dunia. Apa? Kesibukan dunia itu yang berorientasi duniawi. Hanya ojo salah paham lagi lo ya. Nanti kesibukan dunia itu berarti yang bukan sholat namanya dunia, betul. Walaupun itu bukan jenis sholat, tapi kalau orientasinya untuk ukhrawi namanya kesibukan ukhrawi. Aku mimpin rapat ini kanggo ngentas kemiskinan. Aku mimpin rapat, tapi rapat ini untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku mimpin rapat, tapi rapat itu supaya bangsaku jadi kuat. Itu umurid dunia apa umuril akhirah? Umuril akhirah. Ya, ukhrawi itu, bukan duniawi. Yang duniawi itu yang mengarah kepada duniawi, kesenangan belaka. Tidak untuk ukhrawi, tidak untuk sebagian akhirat. Ini hati-hati. Itu kira yang duniawi itu selain sholat, selain zikir itu berarti duniawi, betul. Nah, umroh itu duniawi ukhrawi. Umroh untuk karena pengen sowan Kanjeng Nabi ya jelas ukhrawi. Umroh kepengin iso ibadah lebih dekat kepada Allah ya ukhrawi. Tapi kalau umrohnya itu kepengen politis, ada orang yang umrohnya itu karena ada masalah, akhirnya cepat-cepat umroh supaya mendapatkan kesan positif itu. Opini supaya mendapatkan opini yang positif tentang umroh duniawi berarti yang dapat kesan kok orang lain biar aman atau mendalik bisa aja kegiatannya kayaknya umroh tapi itu sebetulnya adalah duniawi bukan ukhrawi. Jadi tinggal dilihat ujungnya aja. Nah, ujungnya duniawi namanya umurid dunia. Nah, ujungnya ukhrawi namanya umuril akhir. Nah, orang ini tajagalu anha bi umurid dunia. Sibuk urusan yang duniawi, enggak ukhrawi. Gitu. Wa tawahamu ma'adzalika anna Allah Ta'ala yakramhu dan dia menduga itu sok ya merasa Allah Ta'ala memuliakan dirinya. Wa yarfa'u bi darajatil jannah dan derajatnya tinggi di surga. Ma'al muslimin bisa kumpul sama orang baik-baik. Fa wal mutamanni al magrur. Ini disebut sebagai tipuan, angan-angan, al-ajiz al-ahmak, orang yang sebetulnya lemah karakternya dan ahmak itu Ahmad itu gak mikir ya. Kalau bahasa kasarnya bodoh ya. Tapi bahasa halusnya gak mikir. Apa ono wong kok ngene? Oh ya pirang-pirang ini. Keputusannya ngerepoti orang lain, nggak ada keuntungan sama sekali bagi orang-orang yang dipimpinnya, tapi dia sok merasa sebagai orang yang muksinin, sok merasa sebagai penduduk surga. Nah, ini saya kalau lagi bicara seperti ini jangan sebisa mungkin jangan nembak uang. Sebisa mungkin kita berkaca dari orang itu untuk bisa menganalisis diri sendiri. Aku ngono enggak alhamdulillah. Aku rodok-rodok ngono aja cepet-cepet dicabut gitu. Salah itu sebetulnya manusiawi. Kenapa kok begitu?
Memang manusia tempatnya salah dan lupa, afloto wanisian. Tapi ojo diterus-terus no. Begitu ketemu salah, segera langsung dijabel, dihentikan, jaluk sepuro nang Gusti Allah. Salah, lali aku. Eling, cepat-cepat langsung merevisi, langsung minta maaf kepada Allah Ta'ala, dibetulkan lagi. Nah, aku kepingin gak duwe salah sama sekali seumur hidupku. Enggak bisa juga, enggak boleh. Itu dulu ada yang berdoa seperti itu. Waktu habis tawaf, dungo supaya gak duwe salah selawasi. Itu ada jawaban. Apa bunyi jawabannya? Kalau emang tidak pernah punya salah sama sekali seumur hidup, dan menungso kabeh dibersihkan, nggak ada yang punya salah. Lalu di manakah letak gufron saya? Gufron itu gofir, maha pengampun saya. Gitu. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan bahwa aku ini maha pengampun. Terus gak apa-apa sampai salah, tentang jaluk sepuro dan direvisi sepuro. Kok gak salah menenang bidang lain lagi, ya segera minta maaf lagi, ya segera nanti direvisi lagi. Gitu. Jadi sing biyen yo biyen, sing wis yo wis, segera dimintakan maaf kalau sampai ada yang salah. Gitu. Ojo sampai putus asa, aku tahu salah, putus asa. Oh jangan putus asa. Semua kesalahan segeralah dimintakan ampun kepada Allah, kemudian direvisi. Itu disebut taubatan sohihah, tadi disebut taubat sing beneran. Sing gak beneran kayak apa? Coro Jawane kapok lombok. Mari kepedesan, bengak-bengok, pedesnya, gak apa ini mangan sambal neng. Oleh 5 menit, nanti sambal mau. Digoleki. Itu nih kapok lombok itu. Kita lanjutkan baca kitab kita. Ya. Sampai di summa wasafallah. Oh bukan, wadzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika li anna Allah Ta'ala yaqul wa qawluhul haq. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Walillahi, dan milik Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan di bumi. Ini. Wadah sing nang langit nang bumi, apapun yang sedang kita hadapi maupun yang ada di dalam alam yang gaib, enggak alam nyata aja, semua kagungan Gusti Allah. Semuanya miliknya Allah, bukan milik kita. Dia jazal ladzina asa'u, maka Allah Ta'ala berkenan membalas orang yang berbuat jahat bima amilu, dengan apa yang dia lakukan. Wa yajzal ladzina ahsanu, dan membalas pula suatu orang, suatu kebaikan, ahsanu, mereka yang berbuat baik, bil husna, dengan al husna. Nah, itu ya kebaikan juga. Jadi balasan kebaikan seseorang itu ya kebaikan itu sendiri. Jadi dia bisa melakukan yang baik itu pun itu sebenarnya sudah balasan yang diberikan Allah kepada dia. Kok agak ruwet. Mungkin ini. Menjadi orang baik itu adalah suatu kehormatan dari Allah. Sama dikersakno dadi wong apik itu merupakan suatu kemuliaan dari Tuhan kepada dirimu. Kenapa kok begitu ya? Karena Allah Ta'ala itu yuhibbul muslimin, sangat suka dengan orang yang baik. Nah, kalau sudah distatuskan baik, lapo-lapo itu enak. Contoh paling gampang ya, ngamal titik, beramal sedikit, dihitung banyak. Ngamal yang terbatas, dihitung tak terbatas. Ngamal untuk keliru titik, segera disepuro. Itu wong sing husna, sing muksinin kayak begitu. Nah, dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang yang baik, itu berkesempatan menjadi punya status orang baik, itu adalah suatu karunia. Karena itu balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Itu sendiri menjadi orang yang diberi kehormatan untuk jadi orang baik. Karena gini, an-nasu yamutuna ala ma'asyu. Menungso iku mati niku bakal mati, maka dan menungso bakal mati, matinya itu sesuai dengan kehidupannya. Kalau kehidupannya dia baik, matinya dalam kondisi baik. Kalau kehidupannya jelek, matinya dalam kondisi jelek. An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia akan mati sesuai dengan apa yang ketika dia hidup.
Fayub'atsuna 'ala ma matu, dan akan dibangkitkan lagi setelah kehidupan nanti sesuai dengan saat dia mati. Jadi nek pas mati niku apik ya pas tangi nanti baik. Nek mati niku wis elek ya pas dibangunkan nanti ya elek gitu. Nah, saat mati itu saat terakhir ketika dia diundut. Eh, saya punya foto saya itu bagus banget. Jadi pose saya itu wah bagus sekali. Ini saya punya foto ini. Wis kata tutur wis. Saya punya foto, posenya bagus sekali. Nah, kameramen si foto itu baik sekali ke saya. Nah, saya itu dipilihkan momen yang terbaik pada saat saya melakukan pose yang terbaik, baru klik foto. Klik foto. Nah, pas kliknya foto itu, pas apa? Haknya foto itu shooter fotonya, pas fotonya itu dipilihkan pada saat yang terbaik saya. Iki saking apike, saking apike sing foto. Dan ketika foto itu jadi, selamanya kayak gitu saya. Kondisi gagah ini. Ada kan pernah ya foto kok sing foto gak pati api, foto gak peduli. Waduh, aku tepak mangap di foto rek. Waduh, aku tepak kecapat di foto. Waduh, aku pas merenggut di foto, ada gitu. Nah, ini tergantung tukang fotonya, kesampean baik apa enggak. Kalau kesampean gak pada seneng, apa mana benci, waduh dipilih yang paling elek, kondisi elek itu difoto. Nah, kondisi meninggal dunia pun demikian. Dipilihkan momen saat pas yang terbaik, tak cabut nyawanya. Nah, pada saat cabut nyawanya itu status terbaiknya dia, sehingga kalau ketika dibangkitkan dalam kondisinya terbaik. Tergantung si nyabut ya, si nyabut nyawa itu seberapa baik. Nah, wajibul musinin, berarti Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang musinin. Karena sangat dicintai, dipilihkan momen yang terbaiknya itu ketika dia saat menghadap pada Allah Ta'ala. Nah, gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjadi orang yang baik tadi, muhsinin tadi. Karena sudah muhsinin maka akan dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang baik. Nah, kalau sudah menjadi dicintai oleh Allah, meninggalnya pun dipilih momen pas pada saat dia kondisi yang terbaik. Betul nek wong elek. Nek wong elek itu karena gak disukai. Karena gak disukai. Momennya pun dipilih momen yang elek. Waktu puncak kurang ajarnya dia, mati wes, mati dalam kondisi yang kurang ajar. Pada saat dia melakukan yang jahat itu, pada saat itu dimatikan. Namanya su'ul khotimah gitu. Jadi kalau kau ingin husnul khotimah ya melakukan ini. Asal husna, asnabil husna. Itu nanti dipilihkan pada saat yang terbaik, itu nanti pas menghadap pada Allah SWT. Gitu. Ya, kira-kira analoginya kayak tukang foto tadi itu. Karena sangat senang pada kita dipilihkan. Summa wasafallahu alladziina ahsanu biqaulihi ta'ala, kemudian Allah mensifati orang yang ahsanu tadi, yang muhsinin tadi dengan qauli ta'ala, firman Allah surat An-Najm ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladziina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Alladziina yajtanibuna kaba'iral itsmi, orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa. Dosa-dosa yang besar, kabairul ismi itu dosa-dosa besar. Ya. Wal fawahish, dan perbuatan yang keji. Illal lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Dosa besar keji dijauhi semua. Tapi saya salah. Nah, itu salah yang lamam. Salah-salah kecil. Gini. Saya perhatikan ada orang-orang yang memang betul-betul hati-hati sampai hal-hal kecil aja itu nggak bisa. Hal-hal yang kecil, kesalahan kecil aja nggak ngelakoni. Hati-hati teman. Itu biasanya nggak pakai lapo-lapo itu. Bener nggak? Langsung hati-hati pol itu. Biasanya nggak lapo-lapo. Nang kamar nggak betul-betul. Kalau kumpul orang itu nggak suka dia aja lebih menyendiri. Kalau pas pemilihan pemimpin, nyari pemimpin yang baik, dia tuh lari. Bagaimana mau pokoknya mau aku. Karena saking hati-hatinya dia tidak mau salah. Biasanya itu menjauh dari masyarakat. Betul nggak? Gak gelem diberi tanggung jawab apapun dia tidak mau. Takut ada kesalahan. Nah, yang saya bu, yang kayak gini jadinya api, tapi gak pada api. Yang Ghazali pernah negur orang kayak gini nih. Pokoknya nang gua ya. Apa nang gua ya? Ya apa istilahnya? Semedi ya. Terus jam dulu itu
bersemedi, menyepi, gak kumpul wong. Mangan tuh pakai yang ditanamnya sendiri, minum banyu udan. Pokoknya jangan salah sama sekali. Itu pernah ditegur oleh Imam Ghazali. Sampai meninggalkan umat dipimpin oleh orang-orang yang dolim. Kok mentol? Itu kan umat Kanjeng Nabi itu, umat Rasulullah. Sampai itu punya kemampuan, punya ilmu. Tapi kok malah diam di dalam gua seperti ini demi untuk kepuasan diri sendiri. Ya, dan saya banyak di antara kita orang-orang yang baik, saking baiknya sampai tidak mau kumpul uang. Itu kapi itu. Justru kumpul uang ini punya kelebihan ibadahnya itu bahkan dilipat gandakan dibanding orang yang tidak ngapa-ngapain, ya. Itu berapa tahun ya? Lupa saya hadisnya. 12 tahun ya. Ya, ya tahunan lah. Tahunan daripada orang yang enggak. Nih, jadi 1 jam kumpul uang dengan cara yang baik itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang enggak kumpul uang tapi melakukan kebaikan, tapi enggak kumpul uang. Nah, itu jauh. Bedanya itu 1 jam dibanding sekian tahun. Lupa saya, 80 tahun insya Allah. 80 tahun. Nah, kita kumpul uang terus ngelakukan yang api, misalnya 10 jam, berarti kayak urip 800 tahun. Makanya ganjaran ini gede, gelem kumpul uang tapi ngelakukan yang baik. Nah pertanyaannya, ini gak gelem kumpul uang, akhirnya nggak punya kesalahan lain, ini kumpul uang, nanti ada salah-salahnya. Nah itu gak apa-apa. Ada salah-salahnya gak apa-apa. Tapi jangan sampai kabairul ismi wal fawahish gitu. Ini strateginya begitu ini. Saya ulang ya, teman kumpul uang aja, ojo menyendiri, kumpul uang aja. Yang penting jangan sampai kabairul ismi. Ngelakuin dosa-dosa gede. Nyolong itu dosa gede. Dolim, ngurihkan orang, apa istilahnya itu? Ya apa? Memberontak, kabairul ismi itu. Apalagi itu. Bikin keputusan tapi keputusannya itu untuk menguntungkan dirinya sendiri, sementara itu menyalahi amanat yang dia pegang. Ini kabairul ismi. Dosa gede. Wal fawahish yang kecil-kecil. Ya tadi duit, misalnya anggaran ini dipakai untuk kemaslahatan yang dipimpinnya, tapi anggarannya ternyata dipakai untuk menguntungkan dirinya. Itu fawahish itu kecil sekali. Ya semua yang kabairul ismi, yang dosa maupun yang sangat-sangat nggak pantas. Ya ada gitu-gitunya ya kabairul ismi fawahish. Itu yang penting untuk dilakukan itu. Ya kabairul ismi dan fawahish. Ini kapan hari ada salah satu pemimpin ngaku bahwa dia itu membocorkan data kepada pihak luar. Greget no itu. Hampir gegeran. Tapi tak gibeng. Astagfirullahaladzim. Itu kabairul ismi itu. Pengkhianatan kepada negara itu. Pengkhianatan. Kabairul ismi teman itu. Ya. Fawahishnya dia dapat duit juga dari situ. Untuk belum mendalik. Yang penting aja sampai kabairul ismi, ojo sampai fawahish gitu. Ilal lamam. Nah, cilik-cilik dosa cilik-cilik itu biasanya ada. Ya, mohon maaf ya. Semua kebaikan pun itu sebetulnya mengandung lamam loh. Enggak percaya sampean. Bahkan istighfar kita tuh mengandung lamam. Lamam itu apa? Dosa cilik-cilik. Ya, contohnya gini. Ada orang tua di kampung, di musola kampung itu biasanya kan Pak Mudinya atau Pak Kiainya itu sudah sepuh sekali. Nah, itu rajin sekali sholat jamaah beliau. Terus lalu ngimami. Nek sampai didisi orang lain, ngimami, yang diimami, ternyata misalnya dia agak telat dikit, terus diganti orang lain yang jadi imam, itu muangkel namanya, nggak seneng. Coba, ini kan bagus ya. Jadi dia itu sangat konsisten, rajin jamaah, rajin ngimami, tapi sesungguhnya dia salah terhadap regenerasi. Akhirnya nggak ada orang yang bisa memimpin, belajar jadi pemimpin. Nggak ada. Nggak ada orang yang belajar jadi pemimpin. Karena apa? Ditutup oleh dia yang selalu ngimami. Orang lain nggak ada yang ngimami. Saya masih ingat waktu saya kecil itu, SMA lah. Saya waktu SMA itu didatangi oleh Pak Kaji Ali. Kaji Ali Sanaji. Yang biasa ngimami. Saya dikasih tahu, besok kalau sholat subuh, pakai lengan panjang ya. Nah, saya SMA. Kenapa begitu? Ternyata besok pas saya pakai lengan panjang, artinya ya pantas lah jadi pemimpin. Saya suruh ngimami. Jadi
imami sholat subuh. Jadi sejak saat itu di Langgar kampung saya itu kalau sholat subuh yang imam itu mesti saya. Walaupun di situ ada senior-senior Pak Kaji Sapa yang sepuh-sepuh itu banyak. Itu kalau sholat subuh itu harus saya yang imami. Sejak saat itu. Sampai berapa tahun kemudian. Sampai kemudian saya pindah. Kenapa begitu? Rupanya beliau sudah memikirkan tentang regenerasi. Istilahnya apa? No early for delegation. Tidak ada kata terlalu dini untuk pendelegasian. Jadi kita biasakan juga kalau kita memimpin itu mudah-mudah untuk mendelegasikan kepemimpinan kepada junior kita. Untuk melatih dia. Tidak ada kata terlalu dini untuk mendelegasikan. Nah, dilala waktu itu saya diberi pelatihan secara nyata, learning by doing. Learning by doing ya penting ini. Tapi masih dalam bimbingan, itu namanya ada mentornya. Nah, itu bagus itu. Memimpin tapi ada mentornya. Nah, mentornya ini memberikan bimbingan. Alhamdulillah akhirnya terbiasa memimpin seperti itu. Nah, ini kayaknya jarang ada yang punya kemampuan seperti Pak Kaji tadi, Pak Kaji tadi. Nah, karakter seperti itu. Nah, kita ya kalau bisa ya biasa memberikan pendelegasian begitu. Nah, pertanyaannya tadi enggak. Umumnya itu kalau sudah dia ngimami, maka dia menghalangi orang untuk maju. Gitu. Nah, ini kebaikan itu kadang-kadang ya no elek. Elek itu juga. Apalagi itu. Ya kayak ini ngekek wong. Itu apa biasanya ya? Nah, arisan. Suguhannya apa? Suguhannya kacang sama roti. Suatu saat di tempat saya kasih makan soto, terus pulangnya kasih berkat. Itu kan ngerepoti nanti yang dapat giliran berikutnya kan ya. Arisan berikutnya itu ya, ternyata gak ngekei soto, gak ngawani berkat, izin. Malu karena ya gara-gara kebaikan saya tadi itu malah ngerepoti orang, bikin orang susah. Harusnya kan tetap aja kacang sama roti aja harusnya suguhannya kan. Nggak boleh ngasih gitu. Makanya saya ingat di tempat saya dulu itu kalau ada yang ngasih suguhan tambahan berupa makan apalagi berkat didenda. Dendanya itu berapa gitu ya. Supaya nggak ada orang begitu. Nah, kadang-kadang kebaikan itu juga mesti ada diistighfari juga. Nah, ini balik kepada yang kita bahas tadi, itu ada al-lamam. Jadi nggak usah wedi. Ojo wedi dengan al-lamam. Ini saya kepingin menyampaikan ayat ini, surat An-Najm ayat 32 ini, karena roto-roto nek wong api itu menjauh dari pencalonan kepemimpinan. Kenapa? Karena wedi ono salah. Karena kepingin harap baik Gusti Allah isok zikir terus. Zikirnya penting, tapi nek dibanding apa ya? Nek dibanding kebaikannya itu bisa lebih apik kumpul uang dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu jauh lebih baik daripada sendirian. Ini hadis-hadisnya sudah saya baca sebelum ayat ini. Sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau sampai punya kemampuan. Selain Nabi Yusuf itu Robbi bukan Robbi, langsung kepada ini. Ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Hai raja, jadikanlah saya sebagai khazainil ardh. Ya, sekarang ya Menko Perekonomian lah kira-kira gitu. Menteri Koordinator Perekonomian, ya wakil presiden di bidang ekonomi. Ini hafizun alim. Saya ini ya cerdas ya pinter ya. Ya pinter apa ya? Hafizun pinter memaintain ya. Alim dan punya kecerdasan. Ini promosi dari Nabi Yusuf terhadap dirinya sendiri kepada raja. Hanya beliau jadi khazainul ardh. Oh itu betul nggak apa-apa. Jadi kalau kadang ada pertanyaan, kita minta jadikan pemimpin itu boleh apa enggak? Nah, dalam hal kita menganggapnya sebagai lahan untuk bisa membereskan masalah lahan kita untuk kontribusi sekaligus membereskan masalah itu, ya bagus-bagus saja. Malah itu dianjurkan. Tapi kalau dalam hal hanya untuk kemegah-megahan, itu yang dilarang oleh agama. Karena mencari kemegahan alias untuk umur dunia. Hanya kebaikan dunia saja. Kepingin dunia, bukan kepingin ukhrawi. Tapi kalau itu karena hafizun alim tadi itu, saya menggunakan ini sebagai kontribusi saya kepada umat manusia. Soalnya saya ngerti ekonomi aku. Jadi kudu aku yang mengendalikan. Saya ngerti data ya aku, kudu aku yang mengendalikan.
Sampai kalian ngomong sing keliru, saya gak entos, semua rusak kabeh gitu. Ada keinginan seperti itu, monggo, itu bagus itu. Makanya saya suka ada beberapa alim, orang-orang alim ulama jadi bupati, jadi ini jadi menteri, jadi wah seneng. Kenapa? Karena mereka cerdas, pinter, dan punya track record yang bagus dalam kepemimpinan, juga dalam hal substansi ilmunya, itu berkenan untuk melaksanakan amanat itu. Itu luar biasa ya. Gak terus melandelik. Gitu. Sebaliknya, sing gak entos, gak ngerti apa-apa, ngeyel jaluk bajikan apa-apa, lah itu yang bahaya itu. Nah, justru ketika itu ada, maka yang alim tadi harus menyampaikan ini. Jadi kalau jadinya itu adalah jadi untuk kemegah-megahan, megah-megahan, untuk sok-sokan, itu yang dilarang oleh agama. Wis gak iso, gak usah aja. Sampeyan gak usah, wis gak entos sama niku. Oh gak entos kok ngeyel, gak oleh. Itu yang dilarang oleh agama. Ini promosi-promosi ini ya. Iya saya promosikan Bapak Ibu sekalian menjenengan semua ya, jamaah ngaji atau yang sudah belajar agama dengan baik, ojo wedi untuk bisa berkontribusi menjadi pemimpin. Yang penting sampean ojo sampai kabairul ismi, ojo melakukan dosa-dosa yang gede itu, wal fawahish atau sing gak pantas itu. Ya itu fawahish itu disingkirkan. Nanti illal lamam, lamamnya itu adalah kesalahan-kesalahan yang kecil. Kenapa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguh Tuhanmu itu sangat luas ampunannya. Ojo khawatir gak disepuro. Baik, disebutkan dalam naskah selanjutnya dari kitab Nasaih Dunia ini definisi dari al-lamam. Ini saya tampilkan dulu kitabnya. Itu al-lamam. Ini kitabnya. Tuh, ini. Wal lamamu adapun lamam was-saghairu minal dzunubi allati la yakadul 'abdu yakhlu minha. Artinya al-lamam adalah as-saghair, dosa-dosa cilik minal dzunubi. Allati la yakadul 'abdu yang nyaris tidak dapat dihindari oleh seseorang, oleh hamba, seorang hamba. Jadi sampean dadi opo mesti ono kesalahan. Tapi kesalahan-kesalahan kecil tadi itu besok langsung disepuro. Ini apalagi kalau wudu sepuro. Nanti kalau ada hadisnya gitu ya, kalau hambanya itu ruku, maka apa? Kepalanya itu dosanya taruh di atas kepala sehingga ketika ruku dosanya logrok, jatuh semuanya, bersih. Wudu ya gitu juga, gitu dibasuh ininya dosa dari situ udah langsung berjatuhan. Ini golongannya yakhlu minha itu, yaitu yang mesti lah yakhlu minha itu adalah yang tidak mungkin tidak bisa kena. Ono ae mesti salah ya. Sampean sedekah itu ya salah. Benar sedekah ini. Ya tapi ono salah ya, sama ngerepoti si A, si B, si C itu. Jadi mereka kesulitan. Itu ono sing sedekah akhirnya gawe ricuh kampung. Itu ono sing apa budal kaji sebelah ini. Wah, ono ae segala sesuatu mesti ada efek sampingnya, dan efek sampingnya itu adalah sebuah dosa. Tapi itu sudah dosa kecil yang insya Allah diampuni Allah Ta'ala. Nah, ngelakoni rencana-rencana besar pun demikian. Mesti ono salah. Tapi yang penting nggak sampai kabairul ismi wal fawahish gitu. Dan kan Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman naj'alul ladzina amanu wa amilus solihat dan amal soleh kal mufsidina fil ard, seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Cocok dipadakno lah. Iki yo wong iman yang ngelakoni amal soleh, kok sampean samakan dengan mufsidina fil ard, orang yang arogan. Mboten sama. Amna ja'al muttaqin kal fujjar. Jadi jangan disamakan lah orang yang mutakin kok dianggap sama dengan orang yang fujjar, ahli maksiat. Jangan disamakan. Memang orang alladzina amanu wa amilus solihat itu ono salahe. Mengamal soleh itu mesti ono salahe, tapi gak sampai salah yang disebut mufsidina fil ard, yaitu ngerusak muka bumi. Enggak. Mutakin ya ono salah, yang takwa masa dosanya. Tapi kan mereka bukan ahli maksiat. Nah, sana. Ini sekaligus memberikan penguatan kepada diri kita. Aku ini duduk wong apik. Aku ini ono salahe. Terus aku gak ngelakoni kebaikan. Jangan. Salah itu mesti ada. Tapi jangan sampai tercegah dari kebaikan gara-gara ingat salah itu. Tinggal salahnya itu dimintakan ampun gitu aja sudah.
Sampai soalnya wong apik gitu. Sampai niki wong apik. Ono salah ya. Nyuwun ngapura nang Gusti Allah atau nglakoni ibadahnya nanti akan dimaafkan salah itu. Ailana ja'alahum sawa'an 'indana la fid dunya wala fil akhirah. Enggak akan pernah disamakan itu. Di dunia maupun di akhirat oleh Tuhan dibedakan. Ya, sini supaya kita punya optimisme nih ya. Kama qala ta'ala, dengan firman Allah, am hasibal ladzina jatarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya, sama itu. Am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at. Apakah orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh? Enggak bisa. Kadang-kadang orang-orang yang ahli kejahatan tadi itu, ahli kabair ismi, ahli al-fawahish, itu menganggap dirinya itu sok suci, kayak wong sing amal soleh itu, kayak wong iman itu. Mboten, sawa'am yahum mamatuhum. Ya uripi maupun matinya enggak akan disamakan. Beda. Sama ayahkumun. Itu juga bukan yang salah itu kalau menyamakan seperti itu. Oke. Ini sekaligus penutup. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kita bisa beribadah lebih baik lagi, untuk kita bisa optimis dalam mengambil keputusan-keputusan baik. Ono salah panjenengan, tapi nyun ngapura Gusti Allah. Keputusan-keputusan yang sifatnya keputusan besar, yang manfaatnya itu maslahat bagi umat manusia. Itu ojo wedi-wedi. Biasanya itu termasuk yang tadi saya jadi pemimpin ya wedine gak gelem lapo-lapo nek iso ndelik ae nang gua itu mboten itu malah kurang baik itu. Kalau Kanjeng Nabi Imam Ghazali juga ya, emang orang uzlah itu baik. Uzlah itu madhep pandito ya. Madhep pandito itu ya istilahnya lengser ke prabon madhep pandito ya gitu ya. Ini bukan karena sok kepingin berkuasa mboten. Tapi umumnya orang yang baik itu tidak berkenan kalau diberikan amanat. Nah, karena wedi ono dosane. Nah, dosane tadi sebetulnya adalah al-lamam. Al-lamam itu dosa-dosa cilik sing marakno mengganggu pikiran kita, itu wedi gak disepuro dan insyaallah disepuro oleh Allah Taala dengan mohon ampun. Ya. Saya kira itu aja. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan yang tadi ini, pertanyaan cashback. Cashback itu boleh atau enggak? Cashback itu coro saiki, coro biyen ya sogokan iki. Sogok. Nek sampean putus dong ini tak kayak duit 1 juta. Jangan mau dikasih cashback. Kalau itu berhubungan dengan keputusan yang membuat kita jadi terikat, tergadai, itu jangan pernah nerima. Sebisa mungkin tolak semua yang akan membeli harga diri kita, itu tolak semua. Karena sekali terbeli sama nggak iso nyaur selamanya. Nggak bisa nyaur selamanya itu, akhirnya kita jadi orang yang tergadai. Nggak bisa bikin keputusan yang baik. Ini pertanyaan. Oke, demikian. Ada pertanyaan lain silakan hadirin. Mungkin ada waktu barang menit. Besok ini nang Sidoarjo ini besok. Satu abad adalah. Insya Allah besok hadir Sidoarjo. Barangkali ketemuan di sana. Gelora Delta Sidoarjo. Oh, Selasa pagi ya, Selasa pagi. Mohon maaf. Tadi kan dijelaskan ya, misalkan ada arisan gitu, terus biasanya kacang goreng, terus kita memberi yang lebih, tapi memberi kita lebih itu niat kita sedekah, itu bagaimana? Boleh nggak? Gini, itu kebaikan. Tadi cuma saya nyampaikan ojo wedi ngelakoni
salah-salah titik karena kebaikan. Jadi kalau memang seperti itu nggak apa-apa. Lebih tapi diterangkan kepada halayak hadirin bahwa ini adalah karena ada hajat lain seperti ini. Gitu. Saya hanya menyampaikan bahwa sebaik apapun kita itu mesti ono salah. Tapi ojo goro-goro salah itu kita apa melakukan kebaikan. Gitu. Ya untuk bulat ya. Tapi intinya kita itu kalau punya rencana seringkali cancel atau terbatalkan oleh pikiran wah ini ono salah gitu. Itu ada gitunya. Nggak apa-apa silakoni ya. Ada cara-caranya besar itu, apalagi sedekah untuk ibu kita atau bapak kita yang sudah kapundhut itu apik gitu. Tapi mesti ono suara-suara nggak enak nanti. Nah coba Iya. Nggih, misalnya aku kayak anu nggih nganggo sedekah bapakku ini. Apa? Iki beras sak pintal tak kirimno misalnya gitu. Iku ono sing ngomong nanti itu. Bakul beras di sebelahnya jadi gak laku. Ngamuk Bang. Ya bisa aja seperti itu. Atau ada orang yang ono aja bisa salah. Itu alam salah kita memang, tapi salahnya salah alam kecil itu enggak apa-apa. Nanti di sepuro Gusti Allah. Diinfokan ya. Diinfokan, ngomong sing apik lah. Matur ini bakal ada gini. Ya kalau memang ada dendanya ya tak bayar dendane. Supaya enggak terlalu mengganggu pikiran kita. Iya. Gini. Iya, matur nuwun, Pak. Kami. Hadirin kalau ada yang disampaikan monggo. Saya kapan hari itu ya? Ya setahun yang lalu lah, 2021 kira-kira bulan Mei itu. Ya Alkisah nih ya, dari begini banyaknya data orang miskin itu, sekian 100 jutaan itu, 100 juta lebih ya. Itu kalau 20 juta itu yang ternyata data-data bodong ya. Jadi data ganda. Data ganda itu wong siji duwe pirang rekening, ada yang punya 5 rekening, 17 rekening. Itu semua yang ganda dihapuskan. Hapus kan? Nah, ditinggali satu. Ya, misalnya ono wong duwe 10 rekening, sing songo dihapus, tinggal siji. Itulah apik itu ya. Apa ono elek ya, ono salah ya. Bisa jadi ono salah ya, karena rekening yang satu ini bisa jadi itu bukan yang sesungguhnya beneran, yang 19 ini mungkin nomor 17 ini sungguhan. Yang satu ini malah bukan, bisa jadi seperti itu. Ono ae salah itu. Meskipun ya nun sewu, yang kita hapus itu ada 20 juta. 20 juta sing gak benar tadi itu. Bahasa saya sih siluman, 20 juta itu. Tapi bisa jadi sing silumannya ini bisa jadi ya, tapi bukan ya seperti itu, tapi bisa jadi. Tapi gimana ngatasinya ya? Ngatasinya begitu ini dihapus dan ketemu memang ini yang pemiliknya, ya minggu depan dimasukkan lagi. Gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau kita takut akhirnya puluhan juta maling itu dikasih bantuan semua, wah itu error itu. Dan ini terjadi. Nah, belum balik. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab tadi itu selamanya mendapatkan keuntungan dari itu. Ya, itu sudah diumumkan di berbagai media. Ada sekian puluh juta siluman yang selama ini rupanya happy sekali. Itu ini katakan bonek Surabaya, bonek Surabaya, bapak habis. Alhamdulillah walaupun puluhan juta nggak ada satupun orang protes di seluruh Indonesia. Ya artinya itu bukan manusia tapi data. Manusia sampai data sih ya. Nah, manusia ada yang protes belum soalnya. Tapi ini data. Jadi yang kalau saya ngerti data kok gitu. Gak menungso itu. Nah alhamdulillah gak sampai ono kejadian ini. Tapi seandainya ada pun ya tadi sistem kita memungkinkan dino ini dihapus ya sesuk telepon online ya gak masalah. Memang dia adalah sungguhan manusia dan sungguhan gak duwe gitu. Jadi kalau kita serba ketakutan ini kan pas kena keliru. Ya keliru dibenerno ae. Termasuk sampean dituduh oleh orang tertentu ya. Oh itu syirik itu. Anda itu akhirnya murtad dari Islam. Sama nek diwara bagi orang murtad, orang kafir aja wedi, tinggal syahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis Islamane sampean. Jadi nek sama dikafirkan orang enggak usah takut, tinggal syahadat wis Islamane. Seandainya tujuan itu benar. Apa mana gak benar gitu. Ya, alhamdulillah dengan keteguhan ini rencana-rencana baik bisa tetap kita lanjutkan. Kadang-kadang karena ketakutan kecil itu, akhirnya rencana-rencana besar, rencana yang maslahat untuk orang banyak, itu jadi terhalang gara-gara ketakutan kecil. Padahal ketakutan kecil itu sesungguhnya
hal yang natural. Dimanapun kita lakukan, pasti ada kekurangannya. Itu ada jalan tol, gawede, jalan tol besok menghubungkan antara kota ini sama kota itu. Buat cepat. Tadinya butuh 5 jam, ini butuh 1 jam wis tutup. Apik kan? Apik, tapi jalan kampung yang biasanya dilewati orang, bakul-bakul, warung-warung, sepi semua. Kalau nggak salah, mesti ada kurangi. Tapi kalau dengan gara-gara itu, wah nanti bakul-bakul mulai gak payu ini. Terus nggak usah tol-tolan, nggak usah jalan tol. Ayo macet sak lawase wis. Nanti kangelan. Mesti ono itu, alamam itu mesti ada. Tapi itu adalah hal-hal yang natural yang insya Allah akan diampuni oleh Allah Ta'ala dan juga ada solusi-solusinya. Solusinya ya kayak ono macam-macam. Ya apa namanya? Yang marketplace. Dengan marketplace akhirnya malah jadi lancar sehingga penjualannya nggak cuma sekedar antar RT atau antar kelurahan, tapi bisa antar kota bahkan antar provinsi itu. Kan tambah ombo dan akses menuju ke sana jadi lancar. Ya ini adalah ketakutan-ketakutan yang biasanya berupa alamam. Ya semua orang pasti punya ini, punya ketakutan kecil, tapi jangan sampai menghalangi kita untuk melakukan rencana besar kebaikan kita. Wis. Bagus. Kalau kita menjelaskan ayat atau hadis pada satu komunitas, tapi bagaimana kita bisa menghindar tidak menembak seseorang, ini caranya gimana ya? Baik, Pak. Saya juga paham itu. Kadang-kadang saya sering menghadapi dilema itu. Saya tak waca saiki wongnya tersinggung. Saya tak waca engko wongnya lali. Apa iki carane? Maka kita pilih idealnya, nilai-nilai idealnya. Saya sering menghadapi ini, Masya Allah, ini. Maka nilai-nilai ideal itu tidak menyinggung siapapun. Karena nilai ideal bukan menembak identitas seseorang. Kalau kita menembak identitas seseorang, orangnya jadi tersinggung. Padahal kan memberi nasihat itu syaratnya 2, yaitu rahasia, diam-diam, dan bahasanya harus halus, lembut. Itu di kitab Nasihatin ini kita sudah belajar itu. Kalau caranya kasar, apalagi di depan orang banyak, dia pasti tersinggung dan tidak menjadi nasihat, menjadi permusuhan malahan. Walaupun dengan ayat, tapi permusuhan, akhirnya gegeran. Itu nilai-nilainya aja. Kalau pakai yang tadi caranya harus rahasia. Rahasia itu bahasa kita japri, jalur pribadi. Nek WA ojo enggak ada WA group tapi WA pribadi. Kalau pakai Instagram atau pakai Facebook itu kita pakai message yang langsung. Kalau ngomongnya di luar forum, nah itu. Cuma di depan forum. Saya mau nyampaikan ya, Anda tadi keliru. Wah, itu jenenge. Iya. Tak ngelingno iku, balik musuh. Nggih. Ngajak gegeran. Dan nanti yang disampaikan adalah berupa nilai-nilai, bukan langsung to the point. Sebisa ngono. Sampai lu salah, enggak usah itu poin. To the point itu enggak baik. Ini di agama diajar kayak gitu. Fir'aun enggak oleh kok dilokno gitu. Fir'aun lah kurang ajarnya orang itu. Itu enggak boleh dilokno secara to the point. Oleh Nabi Musa ingatkan dengan cara yang sangat halus, yang lembut. Karena perintah Allah begitu. Faqula lahu qawlan layyinan. Musa, Harun, kalian berdua, nanti kalau datang ke Fir'aun, qawlan layyinan. Nek ngomong sing lembut ya. Ojo kasar-kasar. Itu perintahnya Allah pada Nabi. Wong sing paling apik. Musa Nabi Harun yang paling baik. Kepada orang yang paling jahat di dunia, yaitu Fir'aun. Pemenang sing diomong itu gak wong jahat temenan. Terus sampean sing dikon ngomong gak wong apik-apik tenanan. Nggih, Pak. Kalau gitu kita akhiri ngaji kita hari ini. Bareng sedaya jaga kesehatan baik-baik. Alhamdulillah.